Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Novita Zahara, selaku moderator dan pemateri ketiga, dan kedua rekan saya, Dwi Andriani sebagai pemateri pertama, dan Rizka Zahara sebagai pemateri kedua. Baiklah, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Dwi Andriani. Kepada Dwi Andriani dipersilakan. Baiklah, saya Dwi Andriani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai pemahaman untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan dalam pendidikan formal untuk membina sikap moral peserta didik agar memiliki karakter dan berkepribadian yang positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pembinaan perilaku pada siswa juga dimaksudkan untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan, dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Jadi, hakikat pendidikan kewarganegaraan yaitu 1. Program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sebuah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam peri kehidupan bangsa. Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Selain itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan memberikan kompetensi sebagai berikut. A. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. D. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Baiklah, saya Rizka Zahara dari pemateri kedua yang ingin melanjutkan pembahasan dari saudari kita yaitu Dwi Anggraini. Yang ketiga ialah karakteristik pendidikan kewarganegaraan ini dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau tanda yang menunjukkan suatu hal berbeda dengan lainnya. Pelajaran yang ini sangat penting bagi siswa memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan cabang ilmu pendidikan lainnya. Dapat dilihat dari objek lingkup materinya seperti pembelajaran sampai pada sasaran akhir dari pendidikan. Adapun karakteristik pendidikan kewarganegaraan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu PKN termasuk dalam proses ilmu sosial. Yang kedua, PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, PKN menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dari karakteristik yang ada, terlihat bahwa PKN merupakan mata pelajaran yang memiliki karakter berbeda dengan pelajaran lainnya. Keberadaan PKN dengan karakteristik seperti mestinya menjadi perhatian besar bagi masyarakat. Yang keempat, ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan ini meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ialah persatuan dan kesatuan bangsa merupakan perpaduan yang sangat erat untuk menggambarkan makna yang tergantung dalam keberagamaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib sekolah, norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga ialah hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Rizka Zahara. 5. Pendekatan dalam pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu materi dasar yang wajib disampaikan pada peserta didik. Adapun berbagai pendekatan yang digunakan dalam pendidikan nilai dan pendidikan kewarganegaraan yaitu yang pertama, pendekatan belajar tuntas. Melalui pendekatan belajar tuntas, peserta didik diharapkan mampu untuk menguasai materi secara penuh. Yang kedua, pendekatan belajar bebas. Peserta didik tidak dipaksa menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu tertentu. Yang ketiga, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran dari langkah-langkah sains dalam membangun pengetahuan yang bersifat metode ilmiah. Dan yang terakhir, keempat, pendekatan sikap guru. Guru tidak hanya mengutamakan materi kepada peserta didiknya, akan tetapi juga memperhatikan anak itu sendiri sebagai manusia yang harus dikembangkan kepribadiannya. 6. Prinsip-prinsip pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, prinsip belajar siswa aktif, yaitu aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran. Yang kedua, kelompok belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Yang ketiga, pembelajaran partisipatorik, yaitu melatih siswa belajar hidup berdemokrasi. Yang keempat, reactive teaching, yaitu menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar muridnya mempunyai motivasi untuk belajar.